Partai Gerindra retak. Dalam politik berbeda pendapat adalah hal yang sangat lumrah atau biasa. Sebagaimana kondisi politik mengatakan bahwa teman bisa jadi lawan dan lawan bisa jadi teman. Begitulah keadaannya, maka dari itu jangan baperan jika kondisi politik begitu menjengkelkan. Seperti kondisi politik di pemilihan presiden tahun 2019 lalu, Pilpres hanya diikuti oleh 2 orang pasang saja. Sehingga terjadi polarisasi ekstrim, para pendukung capres dan cawapres begitu fanatik terhadap jagoan yang didukungnya. Pendukung Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin begitu membela, memuja-muja dan mengeluh-elukannya. Begitu juga para pendukung Prabowo Subianto. Ternyata kemudian kita mendapat tontonan atau kondisi politik yang unik dan ingin membuat tertawa. Prabowo dan Sandiaga Uno yang merupakan lawan kuat dan alot dari Jokowi dan Ma'ruf Amin sekarang malah masuk kabinet. Terus mereka yang dulu jadi fanatik Prabowo dan Sandiaga dapat apa? Mungkin stres dan sakit hati, sakit ulu hati malah. Sekarang pun sedang terjadi intrik politik yang seolah mengindikasikan Partai Gerindra sedang dilanda konflik internal. Kader Gerindra, Kamru Samad menuding sesama kadernya, Sandiaga Uno merakayasa deklarasi dukungan sejumlah ulama untuk maju di Pilpres 2024. Sandiaga dan Kamru Samad merupakan sama-sama kader Partai Gerindra. Tuduhan Samad tentu saja tuduhan yang berbahaya dan multitafsir. Tuduhannya mengindikasikan bahwa Partai Gerindra tidak kompak bahkan mulai retak. Masyarakat termasuk saya mungkin menduga ada friksi yang terjadi di internal Gerindra dengan munculnya tudingan tersebut ke publik. Pernyataan salah satu elit Gerindra itu menegaskan salah satu hal bahwa di internal Gerindra ada friksi. Perkara biasa dalam partai politik. Tapi kalau sudah muncul kritik terbuka antar sesama kader begitu, biasanya eskalasi di internal lagi hangat. Masyarakat sangat mungkin saat ini menunggu apa yang terjadi dengan Gerindra, sebab jika tudingan ini mewakili suara partai, maka ini bukan tidak mungkin merupakan teguran keras terhadap Sandiaga. Yang ditunggu masyarakat adalah apakah kritik ke Sandi mewakili Gerindra secara keseluruhan atau hanya suara pribadi, karena kalau atas nama Gerindra, tentu sangat serius tegurannya ke Sandi. Sampai saat ini tidak ada yang tahu persis gejolak atau persaingan yang terjadi di Gerindra. Namun demikian Gerindra memang memiliki banyak kader yang bisa maju di Pilpres 2024. Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi di internal Partai Gerindra. Publik tahunya Gerindra itu surplus kader untuk Pilpres menurut survei. Ada Prabowo dan Sandi, 2 sosok yang pernah duet di Pilpres 2019 lalu. Pilpres 2024, publik juga menduga-duga bahwa 2 tokoh ini bisa maju kembali, bisa duet lagi, atau salah satunya yang maju. Tentunya Gerindra punya kalkulasi rasional untuk urusan Pilpres. Dengan adanya tuduhan Samad kepada Sandi, patut diduga adanya indikasi faksionalisme dan fragmentasi di internal Gerindra di balik tudingan Sandiaga merekayasa ijtima ulama. Seharusnya tudingan seperti ini dihindari oleh sesama kader Gerindra, apalagi diketahui oleh publik. Perbedaan sikap wacana ijtima ulama di internal Partai Gerindra ini mengindikasikan terjadinya faksionalisme dan fragmentasi kekuatan elit politik di tubuh Gerindra. Perbedaan cara pandang terkait strategi pendekatan politik yang menggunakan instrumen keagamaan seharusnya diredam di dalam karena sangat sensitif dan tidak lazim diperdebatkan di luar dapur partainya. Ternyata tudingan Samad ini segera direspon oleh elit partai. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan pernyataan kadernya, Kamru Samad, soal rekayasa deklarasi dukungan sejumlah ulama kepada Sandiaga Uno maju di Pilpres 2024 bukan pernyataan partai. Dia mengatakan pernyataan itu opini pribadi Kamru Samad. Berarti Sandiaga Uno sekarang ini masih aman. Justru muncul pertanyaan ada apa dengan Kamru Samad yang dengan berani menuduh secara langsung Sandiaga Uno tanpa arahan dari partai.
Mungkinkah Samad merasa iri atau terganggu dengan manuver Sandiaga Uno? Artikel ini ditulis oleh Adin di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Partai Gerindra retak. Dalam politik berbeda pendapat adalah hal yang sangat lumrah atau biasa. Sebagaimana kondisi politik mengatakan bahwa teman bisa jadi lawan dan lawan bisa jadi teman. Begitulah keadaannya, maka dari itu jangan baperan jika kondisi politik begitu menjengkelkan. Seperti kondisi politik di pemilihan presiden tahun 2019 lalu. Pilpres hanya diikuti oleh 2 orang pasang saja. Sehingga terjadi polarisasi ekstrim, para pendukung capres dan cawapres begitu fanatik terhadap jagoan yang didukungnya. Pendukung Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin begitu membela, memuja-muja dan mengeluh-elukannya. Begitu juga para pendukung Prabowo Subianto. Ternyata kemudian kita mendapat tontonan atau kondisi politik yang unik dan ingin membuat tertawa. Prabowo dan Sandiaga Uno yang merupakan lawan kuat dan alot dari Jokowi dan Ma'ruf Amin sekarang malah masuk kabinet. Terus mereka yang dulu jadi fanatik Prabowo dan Sandiaga dapat apa? Mungkin stres dan sakit hati, sakit ulu hati malah. Sekarang pun sedang terjadi intrik politik yang seolah mengindikasikan Partai Gerindra sedang dilanda konflik internal. Kader Gerindra, Kamru Samad menuding sesama kadernya, Sandiaga Uno merakayasa deklarasi dukungan sejumlah ulama untuk maju di Pilpres 2024. Sandiaga dan Kamru Samad merupakan sama-sama kader Partai Gerindra. Tuduhan Samad tentu saja tuduhan yang berbahaya dan multitafsir. Tuduhannya mengindikasikan bahwa Partai Gerindra tidak kompak bahkan mulai retak. Masyarakat termasuk saya mungkin menduga ada friksi yang terjadi di internal Gerindra dengan munculnya tudingan tersebut ke publik. Pernyataan salah satu elit Gerindra itu menegaskan salah satu hal bahwa di internal Gerindra ada friksi. Perkara biasa dalam partai politik. Tapi kalau sudah muncul kritik terbuka antar sesama kader begitu, biasanya eskalasi di internal lagi hangat. Masyarakat sangat mungkin saat ini menunggu apa yang terjadi dengan Gerindra, sebab jika tudingan ini mewakili suara partai, maka ini bukan tidak mungkin merupakan teguran keras terhadap Sandiaga. Yang ditunggu masyarakat adalah apakah kritik ke Sandi mewakili Gerindra secara keseluruhan atau hanya suara pribadi, karena kalau atas nama Gerindra tentu sangat serius tegurannya ke Sandi. Sampai saat ini tidak ada yang tahu persis gejolak atau persaingan yang terjadi di Gerindra. Namun demikian Gerindra memang memiliki banyak kader yang bisa maju di Pilpres 2024. Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi di internal Partai Gerindra. Publik tahunya Gerindra itu surplus kader untuk Pilpres menurut survei. Ada Prabowo dan Sandi, 2 sosok yang pernah duet di Pilpres 2019 lalu. Pilpres 2024, publik juga menduga-duga bahwa 2 tokoh ini bisa maju kembali, bisa duet lagi, atau salah satunya yang maju. Tentunya Gerindra punya kalkulasi rasional untuk urusan Pilpres. Dengan adanya tuduhan Samad kepada Sandi, patut diduga adanya indikasi faksionalisme dan fragmentasi di internal Gerindra di balik tudingan Sandiaga merekayasa ijtima ulama. Seharusnya tudingan seperti ini dihindari oleh sesama kader Gerindra, apalagi diketahui oleh publik. Perbedaan sikap wacana ijtima ulama di internal Partai Gerindra ini mengindikasikan terjadinya faksionalisme dan fragmentasi kekuatan elit politik di tubuh Gerindra. Perbedaan cara pandang terkait strategi pendekatan politik yang menggunakan instrumen keagamaan seharusnya diredam di dalam karena sangat sensitif dan tidak lazim diperdebatkan di luar dapur partainya. Ternyata tudingan Samad ini segera direspon oleh elit partai. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, pernyataan kadernya, Kamru Samad, soal rekayasa deklarasi dukungan sejumlah ulama kepada Sandiaga Uno maju di Pilpres 2024 bukan pernyataan partai,
Dia mengatakan pernyataan itu opini pribadi Kamru Samad. Berarti Sandiaga Uno sekarang ini masih aman. Justru muncul pertanyaan ada apa dengan Kamru Samad yang dengan berani menuduh secara langsung Sandiaga Uno tanpa arahan dari partai.